Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan rekan-rekan semua. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang penyakit diare. Diare menurut WHO adalah kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya, dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam periode 24 jam. Diare adalah suatu keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal atau seperti biasanya, ditandai dengan peningkatan volume keenceran serta frekuensi lebih dari 3 kali sehari pada anak dan pada bayi lebih dari 4 kali sehari dengan atau tanpa lendir darah. Klasifikasi diare. Ada 3 jenis diare menurut lama terjadinya, yaitu diare akut, diare persistensi, persisten, dan diare kronik. Yang pertama ada diare akut, yaitu buang air besar dengan frekuensi yang meningkat dan konsistensi tinja yang lembek atau cair dan bersifat mendadak datangnya dan berlangsung dalam. Diare akut berlangsung kurang dari 14 hari tanpa diselang-seling berhenti lebih dari 2 hari. Berdasarkan banyaknya cairan yang hilang dari tubuh penderita, penyakit diare dapat dibedakan dengan 4 kategori, yaitu diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan, apabila cairan yang hilang 2-5% dari berat badan. Kemudian ada diare dengan dehidrasi sedang, apabila cairan yang hilang berkisar 5-8% dari berat badan. Kemudian ada diare dengan dehidrasi berat, apabila cairan yang hilang lebih dari 8-10% dari berat badan. Yang kedua ada diare persisten, adalah diare yang berlangsung 15-30 hari, merupakan kelanjutan dari diare akut atau peralihan antara diare akut dan kronik. Yang ketiga ada diare kronik, adalah diare hilang timbul atau berlangsung lama dengan penyebab non-infeksi seperti penyakit sensitif terhadap gluten atau gangguan metabolisme yang menurun. Lama diare kronik lebih dari 30 hari. Diare kronik adalah diare yang bersifat menahun atau persisten dan berlangsung 2 minggu Mbak, lebih. besok saya cancel ya, Mbak, karena saya udah hubungin bengkel yang lain gitu aja. Kemudian penyebab dan gejala diare. Penyebabnya menurut Dr. Haikin Rahmat, penyebab diare dapat diklasifikasikan menjadi 6 golongan. Yang pertama ada infeksi yang disebabkan bakteri, virus, atau parasit. Lalu adanya gangguan penyerapan makanan atau disebut malabsorpsi, alergi, keracunan bahan kimia atau racun yang terkandung dalam makanan, imunodefisiensi yaitu kekebalan tubuh yang menurun, dan penyebab lainnya. Kemudian ada gejala diare. Yang pertama di sini ada sakit perut dengan tinja yang tidak terlalu encer hingga kram perut dengan tinja yang sangat encer. Kedua, ada pada kasus diare parah, kemungkinan penderitanya juga akan mengalami demam dan kram perut hebat. Hilang nafsu makan, sakit kepala, mual, dan muntah. Soal medikasi diare. Sebelum terapi khusus dilakukan untuk mengatasi diare, penting untuk terlebih dahulu dipastikan bahwa kehilangan cairan dan keseimbangan tubuh yang terjadi telah ditangani. Obat yang dianjurkan untuk mengatasi diare adalah yang pertama ada oralit, yaitu campuran dari gula, garam, natrium, dan kalium. Yang kedua ada zinc sirup atau tablet. Yang ketiga ada karboabsorben, kombinasi kaolin pektin dan tapulgit. Penanganan pertama. Yang pertama menggunakan oralit. Oralit adalah cairan khusus yang bisa digunakan untuk meredakan atau mengurangi cairan yang feses penderita diare. Yang kedua, mengkonsumsi air dengan elektrolit adalah zat yang ada di dalam air yang bermanfaat untuk menghindarkan tubuh dari dehidrasi dan kekurangan cairan. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Keempat, makan makanan yang berserat. Lima, mengkonsumsi yogurt. Yang keenam, istirahat yang cukup. Yang ketujuh, minum obat diare, contohnya entrostop atau diapet dan lain-lain. Yang kedelapan, kurangi mengkonsumsi makanan yang pedas dan asam. Yang kesembilan, minum rebusan daun jambu atau jus jambu. Ada terapi farmakologinya menggunakan
Obat bebas di sini yang pertama ada Nyudiatab dengan indikasi digunakan untuk mengatasi gejala diare akibat keracunan makanan atau yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Mekanisme kerjanya, Nyudiatab bekerja dengan memperlambat gerakan usus besar sehingga membuat usus mampu menyerap lebih banyak air dan tinja akan menjadi lebih padat. Dosisnya untuk dan anak usia di atas 12 tahun, 2 tablet diminum setiap setelah buang air besar dengan maksimal 12 tablet dalam 24 jam. Untuk anak usia 6-12 tahun, 1 tablet diminum setiap setelah buang air besar dengan maksimal 6 tablet dalam 24 jam. Yang kedua ada Oralit dengan indikasi larutan rehidrasi oral untuk mencegah kondisi dehidrasi akibat diare. Mekanisme kerjanya mengganti cairan tubuh yang hilang selama dehidrasi, sehingga tubuh dapat mempertahankan kerja sel saraf, jantung, dan otot. Kombinasi glukosa dan berbagai elektrolit juga mengoptimalkan penyerapan cairan di usus. Dosisnya untuk anak 1-5 tahun, 3 gelas dalam 3 jam pertama, kemudian 1 gelas tiap kali mencret atau buang air besar. Cara pakainya, tuang bubuk ke dalam 200 ml air yang direbus dan didinginkan lalu diminum. Bila tidak ada oralit, dapat dibuat sendiri dengan mencampur gula 40 gram atau 1 sendok makan, ditambah dengan garam, 1 sendok teh, dilarutkan dalam 5 gelas air mendidih yang telah di. Kemudian ada golongan obat bebas terbatasnya. Yang pertama ini ada zinc sirup dan tablet. Indikasinya zinc dapat diberikan sebagai salah satu pelengkap pengobatan diare untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dan mencegah dehidrasi. Mekanisme kerja zinc dapat menghambat enzim inos di mana ekspresi enzim ini meningkat selama diare dan mengakibatkan hipersekresi epitel usus. Dosisnya untuk anak usia 6 bulan sampai 5 tahun 10 mili sekali sehari selama 10 hari walaupun diare sudah berhenti. Dosis tiang tablet pengobatan diare untuk dewasa 10 sampai 20 mg diminum 1 kali sehari selama pengobatan 10 sampai 14 hari meskipun diare sudah berhenti. Kemudian selanjutnya ada yang golongan obat kerasnya, ada Imodium tablet atau biasanya di Lopamid untuk nama dagangnya atau Lodia dengan indikasi diare akut, non-spesifik, dan diare kronik. Mekanisme kerja mengandung bahan aktif bernama loperamid hidroklorid yang berfungsi memperlambat pergerakan usus Anda. Loperamid mengikat molekul atau reseptor di dinding usus. Ketika loperamid mengikat reseptor ini, hal ini menyebabkan usus berkontraksi lebih sedikit dan memperlambat waktu yang dibutuhkan cairan dan makanan untuk bergerak melalui usus. Hal ini memungkinkan tubuh untuk mulai menyerap cairan dan garam sebagaimana mestinya, mengembalikan tinja ke konsistensi yang lebih normal. Untuk dosis dewasa awal, 2 tablet kemudian 1 tablet setiap habis diare atau mencret. Maksimalnya 8 tablet per hari. Untuk anak di atas 8 tahun, awal 1 tablet kemudian sesuai kebutuhan. Maksimal 4-6 tablet per hari. Kemudian ada terapi farmakologinya. Yang pertama, memperbanyak makan buah dan sayur, terutama yang berserat tinggi seperti bayam, wortel, jambu biji, jeruk, dan lain-lain. Perbanyak minum air putih, rutin melakukan aktivitas fisik, hindari makanan yang tidak bersih, cuci tangan sebelum makan, gunakan air bersih untuk memasak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Selanjutnya ada contoh obat diare herbal, ada diapet, entrostop, sama jamu-jambu biji. Mekanisme kerja dengan memperlambat kerja usus besar. Usus besar akan semakin banyak menyerap air dan feses yang tadinya cair pun akan berubah menjadi lebih padat. Efek sakit perut yang biasa dirasakan saat diare juga bisa berkurang dengan konsumsi obat ini. Selamat siang Ibu, saya dengan apoteker Askia, ada yang bisa saya bantu?
Iya, siang, Mbak. Saya mau beli obat diare, Mbak. Kalau boleh tahu obat diarenya untuk siapa ya, Bu? Saya sendiri, Mbak. Atas nama siapa, Ibu? Nih ya, Mbak. Baik, Bu. Untuk sekarang keluhannya apa ya, Bu? Dan sudah berapa lama dirasakan? Dari semalam, Mbak, keluhan yang dirasakan sering BAB 4 kali dalam 1 jam. Lemas dan BAB-nya cair. Apa ada keluhan lain, Bu? Ada alergi obat tertentu atau sedang ada pengobatan lain? Tidak ada, Mbak. Baik, Ibu. Sebelumnya sudah mengkonsumsi obat apa ya? Belum mengonsumsi obat apa-apa, Mbak. Baik, Ibu. Ini saya kasih Oralit diminum 12 gelas pada 3 jam pertama, kemudian 2 gelas setiap kali mencret atau buang air besar. Cara pakainya, Ibu larutkan bubuk Oralit ini pada air 200 ml. Dan ini adalah dia tablet diminum pertama 2 tablet, kemudian minum 1 tablet setiap habis BAB. Maksimal dalam sehari 8 tablet ya, Bu. Obat ini khasiatnya untuk mencegah terjadinya dehidrasi dan memberhentikan diare. Efek samping dari obat ini menjadi mual dan perut kembung. Untuk penyimpanan Oralit dan Lodia tablet disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, dan saya sarankan juga agar Ibu rajin makan buah dan sayur yang berserat. Minum air putih yang cukup ya, Bu. Apakah sudah paham? Iya, sudah paham, Mbak. Baik, Bu. Jika ada yang kurang jelas, bisa hubungi ke nomor ini. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Terima kasih, Mbak. Sudah, Mbak, nggak ada. Total harga obatnya jadi 40.000. Ini uangnya. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih kembali. Semoga lekas sembuh ya, Bu. Iya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo dia itu obat wajib apotek atau gimana? Atau lo dia itu Imodium bukan ya isinya ya? Apa loperamid kan? Hmm? Iya, betul. Dia apa? Dia kategori obat keras bukan? Merah bukan? Tapi itu masuk ke obat wajib apotek. Kamu ngecek lagi nggak? Ayo, kan kemarin saya bilang tuh harus ngecek. Masuk, Bu. Masuk obat wajib apotik. Yang penting diserahkan oleh apotik dan ada indikasi. Oh, gitu ya. Ya udah, tapi pastikan ya, maksudnya obat-obat yang dikasih untuk semua medikasi yang pertama adalah wajib, obat bebas terbatas gitu, ya. Kalau yang lain sih udah oke. Kenapa ngasihnya pertimbangannya milihnya lo dia sih? Nih kayak Imodium aja di sini tulisannya tadi itu apa keras. Kenapa pertimbangannya siapa tuh tadi? Anita ya? Kenapa Nita kamu kasihnya lo dia? Kenapa nggak ini aja, misalnya diapet gitu untuk semua medikasinya? Karena yang teringat itu. Bukan sih, Bu, karena udah BAB 4 kali sehari dalam satu. Terus pasiennya juga belum minum obat apa-apa. Jadi langsung aja biar cepat sembuh. Ah, gitu ya pertimbangannya ya, biar cepat sembuh ya. Tapi tahu nggak, sebenarnya kan diare itu kan tadi kamu udah jelasin ya, ada diare spesifik ya kan, ada diare diare non spesifik ya kan, diare akut non spesifik, ada diare yang spesifik atau diare kronik. Nah, sebenarnya kan kalau diare itu, ini untuk ini kalian juga ya, diare itu tuh yang penting dijaga supaya tidak terjadi dehidrasi, ya. Tapi kalau misalnya biasanya di dokter ya, berdasarkan pengalaman saya di rumah sakit, selama dia dijaga tidak terdehidrasi, ya itu nggak ada masalah gitu loh untuk menyetop secara tiba-tiba
kadang-kadang itu tidak tidak disarankan. Kenapa seperti itu? Karena kan diare sebenarnya bagus juga untuk menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh, ya, mengeluarkan bakteri-bakteri yang tidak baik di usus, gitu, ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya kalau soal medikasi ini sebenarnya saya lebih memilih obat-obat yang biasa-biasa dulu. Yang penting dia tidak dehidrasi, gitu. Kan yang penting dia tidak dehidrasi, kemudian dijaga makanannya, kemudian jangan sampai dia mual atau muntah atau diarenya menjadi berdarah misalnya, gitu ya. Nah, kalau sudah ternyata nggak mau makan, kemudian ada diare, kemudian ada muntah, nah itu mungkin kita bolehlah kasih langsung loperamid karena itu juga pastinya sudah merupakan keadaan emergensi atau keadaan darurat, gitu ya. Kemudian coba slide yang swamedikasi itu yang apa praktek swamedikasi ininya percakapannya. Tadi menjelaskan tentang oralit. Oralit aja ya? Obatnya hanya loperamid aja ya, lodia aja ya? Sama ada oralit juga, Bu, ini. Oh, sama ada oralit. Oke. Ya. Iya, kalau untuk percakapannya sih nggak ada masalah ya. Kalian sudah menjelaskan cara minumnya, sudah apa namanya, sudah pertama kali sudah apa namanya salam identitas, menanyakan identitas, kemudian menjelaskan, ya. Oke, ya. Udah, coba kelompok satu lagi ada. Coba saya mau lihat kelompok yang satu lagi presentasinya ya. Jadi coba dipresentasikan juga.
Izin dimulai ya, Bu. Iya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami ingin mempresentasikan materi diare dengan dosen pengampu Bu Vidya Arliani Anwar M.Farm APT. Nah, menurut WHO, menurut WHO, penyakit diare didefinisikan sebagai suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair, dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Berapa kali frekuensi normal Berapa kali frekuensi normal buang air besar pada bayi? Bayi usia 0 sampai 6 bulan yang masih ASI itu sehari 1 sampai 5 kali, atau bahkan hanya 1 sampai 3 kali sehari. Bayi usia 0 sampai 6 bulan yang non ASI sehari 3 sampai 4 kali, atau hanya 1 sampai 3 kali sehari. Usia di atas 6 bulan biasanya 3 sampai 4 kali sehari atau dua hari sekali. Jika sudah menginjak usia 4 tahun, sama seperti dewasa, yaitu 3 kali sehari sampai paling sedikitnya 3 kali seminggu dengan warna coklat, tidak keras, dan tidak terlalu encer. Lalu ada beberapa jenis diare menurut WHO, yaitu pertama ada diare akut dan diare kronis. Diare akut adalah BAB cair yang muncul secara tiba-tiba dan berlangsung selama 3 hari hingga seminggu. Kondisi ini muncul akibat infeksi virus atau bakteri dari makanan atau minuman yang terkontaminasi. Diare akut terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu ada akut berair dan akut berdarah. Untuk akut berair sendiri ditandai dengan feses cair yang berlangsung selama beberapa hari, kebanyakan disebabkan oleh infeksi non-virus atau rotavirus. Kalau yang akut berdarah atau disentri ditandai dengan feses berdarah dan berlendir, penyebabnya adalah bakteri E. histolytica atau S. bacillus. Untuk yang diare kronis, ini adalah penyakit diare yang dapat berlangsung selama 4 minggu atau lebih. Gejalanya sudah ada dalam waktu yang lama dan berkembang secara perlahan. Kondisi ini kurang umum dan biasanya disebabkan oleh kondisi medis, alergi obat-obatan, atau infeksi kronis. Gangguan pencernaan pemicunya adalah sindrom iritasi usus besar, penyakit Crohn, atau kolitis ulceratif. Dia dalam air menerus yang lebih dari 2 minggu, tapi tidak lebih dari 4 minggu, tapi lebih singkat dibandingkan dengan jenis kronis. Diare persisten terbagi menjadi dua, yaitu ada osmotik dan sekretori. Untuk yang osmotik, makanan di usus itu tidak dapat diserap dengan baik sehingga cairan berlebih terbuang bersama feses. Untuk yang sekretori, gangguan sistem pembuangan pada usus kecil, yaitu usus besar dalam menyerap elektrolit. Usus kecil atau usus besar dalam menyerap elektrolit. Berikut ada gejala-gejala penyakit diare. Seseorang dikatakan mengalami penyakit diare apabila frekuensi BAB-nya lebih sering dari biasanya. Gejala yang umumnya timbul yaitu pertama, fesesnya lembek dan cair. Yang kedua, fesesnya keluar dalam jumlah yang banyak. Terus ada sakit dan kram perut, kembung, mual dan muntah. Lalu selalu ada hasrat ingin BAB terus,
demam juga, dehidrasi, serta fesesnya berdarah. Kemudian ada beberapa penyebab diare. Penyebab diare itu meliputi infeksi. Yang pertama, infeksi usus akibat virus, misalnya rotavirus, atau bakteri, misalnya E. coli, atau parasit, misalnya Giardia, adalah penyakit umum diare. Lalu ada intoleransi makanan, diare, reaksi terhadap makanan tertentu, seperti pada beberapa ping. Lalu ada kondisi pencernaan kronis, penyakit seperti Crohn, colitis ulcerativa, dan sindrom iritasi usus atau IBS sering menyebabkan diare juga. Kemudian nih penyebab stres dan kecemasan juga mempengaruhi kondisi psikologis seperti stres dan kecemasan dapat mempengaruhi sistem pencernaan dan menyebabkan diare. Berikutnya dilanjutkan oleh Elin. Selanjutnya itu ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi ini dapat digunakan antara lain menggunakan beberapa obat seperti absorben dan obat-obat lainnya seperti probiotik, enzim laktase, dan enzim. Yang pertama ini antimotilitas. Pada golongan ini adalah opiat dan turunannya yang bekerja dengan menunda perpindahan intraluminal atau meningkatkan kapasitas usus, memperpanjang kontak, dan absorpsi. Loperamid merupakan opioid agonis sintesis yang memiliki efek antidiare dengan menstimulasi reseptor mikroopioid yang berada pada otot sirkular usus. Hal ini menyebabkan melambatnya motilitas usus, meningkatkan absorpsi elektrolit dan air melalui usus. Stimulasi pada reseptor tersebut juga menurunkan sekresi pada saluran cerna yang berkontribusi pada efek antidiare. Loperamid digunakan sebagai terapi simptomatik diare akut dan non-spesifik. Efek terapinya meliputi penurunan volume feses harian, meningkatkan viskositas mulut, dan mengurangi kehilangan cairan dan elektrolit. Loperamid tidak disarankan untuk anak kurang dari 6 tahun karena akan meningkatkan efek samping seperti lewus dan toksik megakolon. Dosis untuk dewasa adalah 4 mg per oral, diikuti dengan 2 mg setiap setelah buang air, sampai dengan 16 mg per hari. Untuk absorben itu ada atopurgit. Mekanisme absorben yaitu dengan mengabsorpsi toksin mikroba dan mikroorganisme pada permukaannya. Adsorben tidak diabsorpsi oleh saluran cerna. Toksin mikroba dan mikroorganisme langsung dikeluarkan bersama feses. Contohnya itu ada Diatabs untuk dosis dewasa dan anak di atas 12 tahun itu 2 tablet setiap buang air besar. Setelah itu dilanjutkan 1 tablet maksimal 12 tablet dalam sehari. Untuk anak-anak 6-12 tahun, 1 tablet setelah buang air besar, maksimal 6 tablet dalam sehari. Untuk probiotiknya itu Lactobacillus reuteri, termasuk beberapa spesies Lactobacillus, Bifidobacteria lactis, dan Saccharomyces boulardii umum digunakan untuk manajemen atau pencegahan diare akut.
Lactobacillus meningkatkan sistem imun, menghasilkan substansi antimikroba dan berkompetisi dengan bakteri terhadap dinding site pada mukosa usus. Contohnya itu interlak. Aturan pakainya 4 tahun sampai dewasa itu punya 1 tablet per hari. Untuk anak 1 tahun sampai 3 tahun, interlak saset 1 saset per hari. Untuk di bawah 1 tahun itu interlak drop 5 tetes per hari. Untuk zincnya itu penggunaan suplemen zinc harian pada anak-anak dengan diare akut dapat mengurangi pengeluaran feses, frekuensi feses berair, dan durasi serta keparahan diare. Aturan pakai Lecozing tablet perlu dikonsumsi setiap hari selama 10 hari walaupun diare sudah berhenti. Dosis Lecozing tablet anak usia 6 bulan hingga dewasa itu 1 tablet per hari. Anak usia 2-6 bulan setengah tablet per hari. Untuk medikasi obat herbalnya itu bisa digunakan jahe atau Zingiber officinale. Dosisnya itu dewasa 2 kali sehari. Caranya 5 gram rimpang jahe, cuci dan parut rebus. Bisa menggunakan dengan sop wortel. Siapkan wortel sebanyak 500 gram. Cuci, kupas, potong-potong sesuai selera. Lalu dimasak seperti biasa dengan menambahkan 1,5 cangkir air, kemudian rebus sekitar 15 menit. Tambahkan sedikit garam secukupnya. Makan sup wortel ini setiap hari selagi segar selama beberapa hari ketika Anda menderita diare. Bisa juga mengonsumsi daun jambu biji. Siapkan 7-10 lembar daun jambu biji, cuci bersih daun tersebut dalam air yang mengalir. Rebus 2-3 gelas air minum. Setelah mendidih, masukkan daun jambu biji terlebus. Rebus hingga air tersisa setengahnya sambil sesekali diaduk. Setelah dingin, ramuan air minum siap untuk diminum. Selanjutnya ada dialog konseling pasien dan asisten apoteker. Permisi, Mbak. Iya, selamat siang. Ada keluhan apa, Mas? Perut saya sakit, Mbak. Mules gitu, terus juga bolak-balik ke WC terus. Mari Mas ikut saya. Sebelumnya mohon maaf, umur Masnya berapa ya? 23 tahun, Mbak. Sudah merasakan diare berapa lama, Mas? Baru kemarin aja diarenya, Mbak. Dalam sehari berapa kali sudah BAB-nya, Mas? Kemarin udah 4-6 kali bolak-balik kamar mandi terus saya, Mbak, sama lemes juga. Maaf, kotoran saat diare seperti apa, Mas? Apakah ada berlendir atau darah? BAB-nya encer, Mbak. Kayaknya dia kayak diare pada umumnya aja. Sebelumnya Mas ada konsumsi makanan atau minuman apa ya? Saya ada makan nasi pecel, Mbak, kemarin di pinggir jalan. Saran saya, Masnya kalau memilih tempat makan yang di ruangan tertutup aja ya, supaya terjamin kebersihannya. Mohon maaf, Masnya ada alergi obat. Tidak ada, Mbak. Jadi setelah mendengar keluhan Masnya, saya merekomendasikan obat Diatabs tablet dan zinc. Sebentar ya Mas, saya siapkan dulu obatnya. Oke. Ini Mas, ini Diatabs tablet yang diminum 2 tablet langsung setelah BAB, kemudian istirahat lagi bisa minum 1 tablet saja, maksimal 12 tablet saja untuk 10 hari berturut-turut ya Mas. Walaupun diarenya sudah membaik, zinc ini tetap harus diminum selama 10 hari. Bagaimana Mas? Apakah jelas?
Oh, jadi ini obat diarenya diminum 2 tablet setelah BAB. Lalu kalau masih diare diminum 1 tablet aja ya Mbak. Tapi jangan sampai lebih dari 12 tablet sehari. Terus zinc ini diminumnya hanya 1 tablet sehari selama 10 hari berturut-turut gitu ya Mbak? Iya Mas, berarti sudah paham mengenai aturan pakai yang sudah saya jelaskan tadi ya. Paham Mbak. Terus untuk obat ini disimpannya di mana ya Mbak? Apakah boleh taruh di kulkas? Untuk obat-obat ini disimpan di suhu ruang saja, terlindung dari cahaya matahari. Jadi sebaiknya Mas hindari dulu konsumsi makanan yang pedas, bersantan atau berlemak. Perbanyak minum air putih dan jangan lupa selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Oh iya Mas, apabila dalam 2 hari diarenya tidak kunjung sembuh, sebaiknya periksakan ke dokter ya. Lalu apakah ada yang bisa saya bantu lagi Mas? Untuk pembayarannya bisa menuju kasir ya Mas. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Oke Mbak, terima kasih banyak atas bantuannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Eh, teman-teman yang lain ada yang mau nanya enggak? Atau ada yang kasih masukan? Coba jangan jadi pendengar terus lah, kasih tanggapan gitu. Ada enggak ya yang lain gitu? Coba lihat lagi deh Fahmi percakapannya Mi. Boleh Bu? Oh ya. Nah, kamu milihnya udah bagus ini New Diatab ya. New Diatab itu memang obat untuk diare ya, dan biasa memang disarankan untuk pertama kali pakainya New Diatab. Ya, aturan pakainya juga sudah sesuai. Lalu New Diatab sama zinc ya, 2 aja ya. Iya Bu. Nah, ini zincnya zinc apa nih? Zinc tablet ya. Orangnya dewasa. Iya Bu, Iya Bu. 23 tahun. Oh ya, 23 tahun. Zinc tablet itu mau diminum pakai air atau gimana? Tuh, diare diminum 1 tablet. Bukannya zinc tablet itu bentuknya dispersible ya? Ayo, bener nggak? Ya, Bu. Zinc bisa dilarutin pakai 1 sendok air, dia langsung larut. Iya. Kalau misalnya diminum aja ada begitu. Mana yang lebih itu? Tapi ada Menurut Bu yang bentuk sediaan kunyahnya. iya, sediaan kunyah. Zinc itu selalu sediaan kunyah. Dia larut sendiri di dalam air. Dia maksudnya di dalam mulut larut sendiri sama seperti FG gitu, kayak permen atau disflatil gitu. Sama kayak gitu. Ya. Jadi jangan salah kasih informasinya. Padahal zinc itu bisa tuh. Zinc itu sebenarnya harus di ini larut sendiri di dalam air. Larut sendiri maksud saya ya dikunyah gitu. Ya. Next slide berikutnya coba. Penyimpanannya udah.
Konsumsinya makanan yang pedas ya, sudah. Jangan lupa cuci tangan. Dalam 2 hari periksa ke dokter, disimpannya, sudah. Ya, oke, udah cukup untuk ngasih medikasinya dengan informasi yang standarnya sudah ya. Ya. Oke, yang lain kayaknya sudah paham semua ya apa yang maksud dan tujuannya dan bagaimana melakukan swamedikasi. Bentar, saya mau absen dahulu ya, mau saya panggil. Kalian tuh sebenarnya ada apa enggak sih? Enggak kelihatan masalahnya. Dia Ayu ada, Hadir, Ibu. Anita Rahman, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir. Yulita, Hadir, Bu. Lulu, Hadir, Bu. Siti Ilmahnun, Siti Hadir, Bu. Fahmi, Hadir, Ibu. Anda Sela Rahayu, Iskandar Hakim, Hadir, Ibu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Tiara Andini, Hadir, Bu. Ti Askia, Hadir, Bu. Linia, Hadir, Bu. Silvi. Silvi ada? Silvi ada nggak Silvi? Di partisipan ada, Bu. Hadir, Ibu. Ntar kalau saya panggil-panggil kamu nggak jawab, ntar itu loh. Iya, Bu. Susah tadi mencet handphonenya. Lemot. Maaf ya, Bu. Oke, Makasih, Bu. ya. Sudah semua nggak ada ya yang mau ditanyakan ya, sudah paham ya? Paham, Ibu. Ya, oke. Kalau udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sholat tarawih lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.